ruang pertemuan. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Endang selaku pengajar praktek, dan lagi kepada Ibu Tri Marbuati selaku Kepala SLB Negeri 1 Ngawi, dan Bapak Ibu rekan sejawat seperjuangan saya di SLB Negeri 1 Ngawi. Hari ini tanpa memperpanjang waktu, kegiatan kita adalah diskusi Bapak Ibu dan prakarsa perubahan sekolah. Dan perubahan semoga ke depan bisa memberikan manfaat di SLB Negeri 1 Ngawi. Dari video tersebut mungkin juga tidak mempunyai visi atau tujuan apa yang sehingga diperlukan dan berbagai hal untuk mencapainya, yaitu melakukan misi tersebut. Mempersiapkan apa yang harus dibawa, apa yang harus dimiliki supaya tujuannya itu bisa tercapai dengan baik, dan akhirnya saat mencapai tujuan tersebut senang tadi ibunya. Bagaimana ketakwaan yang baik terhadap dunia bahasa dan menjadi siswa yang mandiri dan mampu bersosialisasi ketika hidup bermasyarakat. Sebuah amanah yang diberikan kepada kita agar mereka menjadi mandiri untuk memajukan sekolah dan memberikan fasilitas maupun kualitas kepada siswa agar menjadi siswa yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Jadi kesamaan di kalau di sekolah ini Pak murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu anak-anak yang memiliki keterbatasan, namun mereka itu juga sama dengan anak-anak yang normal. Jadi istilahnya tidak untuk didiskriminasikan seperti itu. Orang tua itu merasa anak-anak ini adalah beban sampai mereka tuasnya gitu. Jadi kita inginnya mereka dengan potensi dan keterampilan kemampuan mereka itu anak-anak itu bisa mandiri, bisa mencari uang sendiri, jadi tidak menjadi beban untuk orang tua kelak. Seperti itu. Merangkul anak, tingkat kemampuannya anak-anak. Tingginya sama, besarnya sama, tetapi dalam ketika mencakup atau memegang mic ini misalnya, ini baru kita sama, tapi asalnya itu atau bentuk aslinya beda. Demikian juga dengan kita selaku bapak ibu guru, selaku siswa, itu tidak kok sama terus harus A semua, merah semua, tidak saling melengkapi, hingga terciptalah kebersamaan. tidak apa-apa. Iya, tapi dengan perbedaan itu kita bisa mengambil sebuah kesamaan dan bisa maju. Kayak pelangi gitu, bahannya indah, tapi Bapak. Di dalam hal penerapannya, misalnya dalam mencapai tujuan kita itu yang mungkin masih ada hal yang beberapa hal yang ingin kita jadikan itu menciptakan anak-anak yang berkarakter Pancasila. Mungkin seperti kita sudah menerapkan dari sila-sila Pancasila itu tersebut, contohnya yang kedua Maha Esa, kita sudah mengajak anak-anak untuk selalu mengerjakan ibadah di sekolah, sholat berjamaah, sholat duha dan sebagainya. Terus untuk kemanusiaan yang adil dan beradab, kita juga sudah mengajarkan anak-anak kita. Oh, maksudnya visi Sebenarnya sama, hanya beda istilah saja. Contohnya tadi mewujudkan progresif dan adil itu cuma sebenarnya hanya istilah penulisan saja. Penerapannya sehari-hari itu sama. Terus yang kedua, seperti yang disampaikan Pak Singkat, tapi
padat dan artinya sudah mewakili semuanya. Sebenarnya sudah yang pertama itu sudah bagus, cuma mungkin kan lebih banyak gitu. Tidak terjadi banyak pembalasan dan mencakup semua mimpi kita. Kalau sedikit juga dan hasilnya mewujudkan materi, harus pakai. Oke, diskusinya kita lanjutkan. Alhamdulillah tadi terkait visi kita menyepakati. Kejadian seperti itu mungkin lebih anak-anak lebih tertarik dan karena kebersamaan atau perubahan itu membuat mereka lebih bersemangat. Itu dijelaskan bahwa anak-anak itu bersuka kegiatan yang berbau bersamaan seperti sebenarnya apa mungkin anak-anak ini bisa dilibatkan dalam kegiatan hari besar itu mereka dilihat sebagai panitia. Beberapa anak yang bisa itu juga sebagai jadi kita tidak bisa melatih menjadi mereka. Tidak mau kalah dengan organisasi baru aja kita harus belajar. Jadi kan kalau ada hal-hal yang baru itu sudah terlalu update itu juga bingung lagi. Jadi selalu teman-teman yang masih muda dan punya kemampuan belajar yang bagus itu lebih belajar terus sesuai dengan kemajuan zaman kita. Apapun yang dibutuhkan siswa kan seperti guru dan orang tua itu harus kerjasama karena kalau cuma hanya di sekolah saja kan percuma ketika mereka sudah memberikan materi atau pelajaran atau keterampilan atau punya diri kepada siswa kalau di rumah tidak dilanjutkan atau diselaraskan dengan orang tua atau dikonsistenkan dengan orang tua pasti tidak akan berjalan dengan baik dan tidak ada perkembangan diri anak. Jadi menurut saya memang perlunya adanya kolaborasi antara orang tua dan guru dan selain itu orang tua itu juga harus selalu Inovasi pasti tidak langsung dikasih pelajaran matematika bahasa Indonesia, tapi nanti ada program pelajaran Kelas masing-masing Bu, karena menurut saya kan yang lebih mengenal anak itu adalah guru kelasnya. Mungkin kita bisa lebih intinya kayak memberikan pencerahan atau mungkin memberikan gambaran kepada guru kelas masing-masing bagaimana sih caranya agar anak itu bisa lebih mandiri, karena guru kelas itu yang lebih mengenal itu. Tadi mungkin guru kelas bisa memberikan suatu program atau mungkin suatu pembelajaran kegiatan untuk mengembangkan potensi anak. Untuk anak SD sebenarnya memang kalau dari dulu memang belum ada pembelajaran vokasi. Vokasi itu memang mulai dari SMP terus untuk SMA kan karena itu pembekalan untuk setelah lulus SMA anak kan langsung bekerja atau memang ada yang melanjutkan kuliah. Tapi kalau untuk SD menurut saya memang dari Masalah gambar itu biasanya hanya mewarnai atau menebalkan. Saya kemarin itu mencoba begini. Saya menggambar di papan tulis, tapi sederhana aja. Saya buat gunung dulu. Terus anak saya beri kertas kosong. Ayo, kamu buat sebisanya saja. Tidak harus bagus, tidak harus bagus. Alhamdulillah bisa. dalam merumuskan visi sekolah. Tadi kan kita juga melihat kekuatan dari orang tua, guru, dan anak. Betul ya, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas keluangan waktunya akan mendapat urusan. Semoga urusan Bapak Ibu sekalian juga dimudahkan dilancarkan oleh Allah. Atas kebaikannya hari ini saya ucapkan terima kasih. Betul ya, Bapak Ibu sekalian. Ada sebuah kalimat dari Nahdlatul Ulama. Dengan ilmu kita menuju ilmu. Ilmu tak melulu soal angka, tapi benar